Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Joko dari POC beserta rombongan full tim. Walaupun kurang Pak ya, tapi kurangnya sedikit karena 12 orang. Rekan-rekan sekalian, para petugas di Kecamatan Kampang, Bu Tutik selaku Kepala Seksi Pengelola dan Pemasaran hasil, dan Bapak Ibu sekalian peserta pertemuan hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah siang ini atas nikmatnya kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu, dan ini kesempatan bagi kita yang ada di Sampang untuk bisa menambah pengetahuan, keterampilan, dan ujungnya nanti adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan kami menyampaikan terima kasih Pak Joko dan selamat datang pada bapak-bapak dari Bapak Ibu dari OKOC yang mungkin pertama kali untuk Sampang ini. Inilah Kabupaten Sampang yang kadang-kadang sampai nasional Pak, dan Pak Bupati hati-hati sekali untuk membranding Sampang ini. Jangan 3 TikTok lah bagaimana Sampang itu muncul yang baik-baik. Jangan penangkapan 1 kintal narkoba, pembunuhan. Ya, dan mudah-mudahan melalui Bapak Ibu dan OKOC ini nanti bisa mewarnai Sampang ke depan lebih baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, lebih khususnya kepada Pak Joko dan rombongan ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Pak sebagai gambaran seperti apa kira-kira di Sampang ini di bidang pertanian. Namun demikian kami mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan ini. Semoga pertemuan yang kita laksanakan hari ini nanti akan berlanjut, bersambung, berkesinambungan sampai Sampang ini benar-benar bisa memberikan pertanian di Sampang ini memberikan hasil yang maksimal. Yang pertama Pak Joko, Sampang ini, Dinas Pertanian ini merupakan gabungan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunannya masuk ke pertanian, kehutanan masuk ke provinsi. Kemudian Dinas Perikanan dan Peternakan masuk ke pertanian, perikanan berdiri sendiri. Kemudian ada dari penyuluhan yang juga ada di BKP 4 masuk ke pertanian plus pertanian yang aslinya. Jadi 4 bidang digabung jadi 1 ditambah sekian dinas tadi. Jika kalau kita bicara pertanian, inilah pertanian dalam arti luas. Ada subsektor tanaman pangan roti, subsektor peternakan, subsektor perkebunan ditunjang oleh penyuluhan. Nah, kondisi alam di Sampang mungkin sudah sama-sama tahu, umumnya di Madura ini adalah daerah-daerah yang panas Pak. Kita hanya punya sawah kurang lebih 5.000 hektar yang irigasi teknis, yang 15.000 itu tak ada hujan. Selebihnya Tegal kurang lebih 93.000 hektar. Nah, dari tanah-tanah inilah berkembang dari utara, ini merupakan sentra tanaman horti. Jadi kami di utara itu ada tanaman semangka, melon, kemudian bawang merah. Kemudian yang di tengah ini ada, kalau dulu Pak terkenal kedelainya, tapi ketika kedelai harganya murah ini petani sudah mulai meninggalkan, beralih ke jagung. Nah, jagung lokal dan jagung hibrida. Jagung lokal kita ini jagung dengan kurang lebih 64 itu 1 tahun itu yang 20% hibrida. Yang lokal ini masih sekian banyaknya. Nah, ini nanti mungkin dari bapak-bapak OKOC kita juga punya tanaman lokal jagung. Sebenarnya mempunyai keunggulan. Jadi keunggulan dalam artian di sini Pak ukurannya lebih kecil, kalau untuk akan bloro itu pas, kemudian lebih gurih, lebih enak, lebih tahan lama. Sehingga ini kalau misalnya diberaskan itu memang randomnya lebih tinggi dan harga di lokal itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang hibrida.
Kemudian ke selatan ini karena selatan ini memang sentra, ada satu produk unggulan jambu camplong yang ada di Camplong ini. Di sana ada pohon induk yang umurnya kurang lebih 300 tahun dan itu kita jaga, kita berikan pengaman, kita rawat dengan harapan bahwa inilah bukti bahwa jambu camplong itu asli dari Sampang. Sampai sekarang masih ada. Barangkali nanti kalau sekian kali ke Sampang ingin berkunjung ke Camplong sambil menikmati petik jambu, bisa ngecek melihat pohon induk ini. Kemudian di daerah selatan ini juga sama, utara dan selatan ini ada laut. Nah di sini mungkin banyak juga para nelayan di sana. Nah, yang ingin kami sampaikan Pak Joko dan bapak ibu sekalian, beliaunya ini datang ke Sampang untuk membantu kita, Bu. Jadi membantu kita juga di dinas ini berharap produk yang ada itu tidak begitu panen dijual. Sehingga istilahnya itu tidak produk primer dijual, tetapi pengen tahu kayak apa sih UMKM Sampang ini. Artinya pengen tahu kayak apa itu kira-kira masalahnya apa? Bahannya banyak, tapi kok nggak bisa produksi banyak. Kemudian produknya ada, tapi kok nggak bisa bersaing. Nah, nanti beliau-beliaunya inilah nanti yang akan bisa membantu kita mengurai mungkin di sinilah, atau mungkin ada produk yang sekarang ini ada ya ditinggalkan gitu saja. Nah, sehingga nanti perlu penanganan agar bisa agar mempunyai nilai tambah atau harganya lebih tinggi. Kami dari utara Pak Joko. Di utara ini ada tanaman dalam 1 tahun bawang merah. Yes, ibu tahu semua bawang merah karena setiap hari mungkin sebagai bumbu. Tetapi yang jadi masalah, ketika bawang merah ini terserang penyakit kemudian hanya kecil-kecil dipanen, kita dijual murah. Nah, ini kami sampaikan ke Pak Joko. Yang seperti ini kira-kira mau diapakan? Karena tidak menutup kemungkinan kalau ini diolah diolah dalam bentuk lain, nanti dijual juga nggak murah ketika dipotong kecil-kecil dijual ke pasar. Pasar yang jelas ya murah sekali, pilihannya yang gede-gede, jadi dulu mintanya yang gede. Nah ini adanya kecil-kecil, satu itu. Kemudian yang kedua, daerah utara yang kami sampaikan Pak Bupati ini memprioritaskan pembangunan pariwisata dengan harapan wisata ini nanti akan bisa menggerakkan perekonomian di daerah-daerah, di wilayah-wilayah kecamatan. Daerah utara itu mulai barat itu ada bendungan Nepak. Jadi yang kemarin sudah diresmikan oleh Pak Jokowi. Ke timur sedikit ada hutan Keranepa. Jadi hutan Keranepa itu kalau kita masuk ada yang manggil keluar semua. Tapi antara timur dan barat ini tidak mau bersatu. Jadi memang sendiri-sendiri. Yang satu wilayah ke sana, satu wilayah ke barat. Dan memang konon ceritanya seperti itu. Ya kayak musuhan rivalnya. Kemudian ke timur sedikit ada air terjun Toroan yang kebetulan ini di Ketapang. Ke timur lagi ada Lor Malang yang sekarang lagi dikembangkan oleh Pak Bupati ini. Kemudian ada Gua Suparno dan lainnya, itu daerah utara. Kami mengembangkan produk-produk komoditi untuk menunjang itu Pak. Kita sudah mengembangkan kelapa hijau. Jadi biasanya kalau di tempat-tempat wisata itu minum-minumnya segar. Kemudian kita mengembangkan melon dan melon, kemudian semangka yang sekarang sudah di daerah timur yang di Purbalingga itu ada kampung melon Pak. Di sana sudah ada polanya dan ini juga kerjasama dengan teman-teman dari koperasi, kemudian juga dari teman-teman kesehatan dan Perindah. Ke barat lagi di Ketapang ini juga sudah berkembang melon ini sudah kita beri pembentuk buah, ada yang muluk, ada yang kotak. Jadi harapan tadi untuk memberikan nilai tambah sehingga harganya itu nanti akan lebih mahal. Ke barat lagi di Banyuates sama, di sana juga berkembang tanaman horti. Jadi di situ ada melon, ada semangka, ada tomat, ada cabai dan lainnya. Nah inilah yang ironisnya ini produk-produk yang bagus itu semuanya keluar. Jadi semuanya itu ada yang begitu panen itu udah gue kemana Pak?
ada yang Jogja, ada yang Surabaya, ada yang Malang, bahkan ada yang Jakarta. Kita ini dikasih sisa-sisanya. Nah, jadi kita ini sama dengan jamu campur tuh. Jamu campur dijual di pinggir jalan. Ya bagus-bagus sudah ke Surabaya, ke ini. Kita hanya berharap kalau orang beli ini di Sampang ini produksinya atau rasanya manis, murah, sehingga orang akan kembali ke sini. Nah ini yang baik itu sudah dibawa semua. Yang lebih egois lagi dibawa keluar, balik lagi ke Sampang lagi gemar. Jadi produk sampah. Ini mungkin lingkaran seperti ini. Padahal bawa dari OC ini gimana ini? Bisa uang itu bisa berputar di sampah ini gimana? Nah itu. Kemudian yang kedua di tengah kita punya jagung tadi. Jadi jagung lokal ini dengan porsi yang 80%, 1 tahun kurang lebih 64.000 itu hanya 8 ribuan yang hibrida. Ada salah satu pengusaha menyampaikan begini, Pak, kalau bisa memproduksi tortilla, ya, keripik jagung itu, keripik tortilla, kalau bisa memproduksi dari jagung lokal, saya Pak siap memasarkan ke Sumatera. Jadi beliaunya kayaknya punya channel di sana. Ternyata setelah kita ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak ibu-ibu yang bergerak di UMKM ini, kalau dari jagung aduk atos Pak. Nah ini atos, nggak aku kayak dari Jawa. Nah ini tantangan juga kalau memang harus seperti itu. Sampai keluar kemarin produknya baru jagung ya, baru jagung. Ini sebenarnya ada potensi-potensi yang nanti ibu-ibu sekalian. Nah ini kalau ini memang bisa dikembangkan, kemudian ada peluang untuk dikembangkan, insya Allah beliau ini juga akan berkembang. Itu yang tengah. Kalau beliau saya juga nggak berani ngomong Mas. Kalau dulu banyak, sekarang hanya nggak sampai 1.000 hektar dari 24.000 per tahun. Ini hanya kurang lebih 700 hektar. Ya karena itu tadi, karena harganya murah juga orang itu tidak mau mengembangkan itu. Kalau kelor ini memang tanaman yang sangat-sangat mudah sekali ditanam. Ibaratnya lakinya kos lah, tongkat pun menjadi tanaman. Kalau kelor itu dipetok, ya orang Jawa dipetok, dipotong, dicepne itu sudah tumbuh. Ini banyak dan ketapang kayaknya ya Mas Toto ya, sudah ada kelompok yang ini yang menjual ya mungkin apa kalektor ini belum ada ya yang penting sudah ada. Terus bergeser ke selatan jambu camplong tadi. Jadi jambu camplong ini terkenalnya kalau kita pas ke Sumatera, ke luar provinsi Jawa Timur lah, yang ditanya Pak mana buah istana. Jadi yang mereka nge-brandnya itu buah istana. Karena memang buah ini setiap tahun kita ngirim 17 Agustusan itu mesti ke istana itu ngirim paling nggak 5.000 buah untuk ke istana pada saat resepsi 17-an. Sehingga terkenalnya itu seperti itu. Nah, jambu camplong ini sama dengan produk yang lain, yang bagus-bagus juga dibawa keluar, yang ditoto di pinggir jalan itu kalau kita beli nyampe rumah dibuka, ada yang penyok, ada yang gosok gitu. Jadi yang bagus-bagus hilang semua. Kita pernah ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Putri, jambu camplong ini ketika dibuat sirup, aromanya itu kurang. Jadi lemah kan. Sehingga itu juga mungkin sampai sekarang sirup jambu camplong itu nggak begitu muncul, termasuk dodolnya. Terakhir daun jambu camplong ini dibikin teh. Jadi ada tadi contohnya saya di rumah saya ada ini anak-anak dari SMK lomba karya ilmiah itu mereka memproduksi teh dari daun jambu camplong ini. Memang sedikit perbedaan, tetapi kalau dari sisi harga saya tanya memang kok masih mahal Pak, ini kan masih permukaan, nanti kalau produksinya banyak mungkin lebih murah. Nah itu di samping itu ya kalau padi kita sudah padi ini karena tanaman pokok
sehingga kita tidak, ya kasarnya tidak ataupun mereka akan nanam, kembangkan, tapi untuk kebutuhan sendiri Pak. Jadi gambaran-gambaran itu tadi Pak Joko, dengan harapan kami ini juga ada UMKM, ada kelompok, barangkali nanti dari tim OKOC ini bisa kira-kira dari apa yang ada itu diapakan. Nanti saya yakin ibu-ibu ini akan bergerak ketika sudah dilatih, kemudian dibimbing dan diarahkan produksi yang maksimal. Tadi seperti Ibu Tuti kok ya sempat ngambil apa tadi itu belungka. Nah ini juga mungkin jadi pemikiran juga pemikiran dari bapak dari OKOC ini. Kalau memang itu mempunyai peluang kenapa tidak? Dan memang harus dimulai. Jadi kita tetap konsen bahwa apa yang diproduksi sampah ini dari hulu sampai hilir akan kita tangani Pak. Sehingga apa yang didapatkan oleh petani ini akan tambah. Yang selama ini yang dihasilkan adalah produk primer dan itu dijual di pusat. Jadi sebagai gambaran mungkin itu Pak Joko, satu yang belum saya sebut adalah teman-teman ini juga mengembangkan tanaman toga. Tanaman toga ini juga binaan pertanian. Jadi kita ada kurang lebih 100 berapa tanamannya termasuk toga. Toga ini sebenarnya empon-empon ES itu. Kunyit dan lainnya. Nah, di Ketapang ini Pak Akpol saya sempat ke sana pertama sudah menunjukkan bahwa hasilnya ini jahe merah. Akhirnya kita sampaikan ke teman-teman di koperasi untuk bisa melakukan pembinaan dan mengurus PIRT dan lainnya. Ini butuh ini yang jalan terus. Harapan kita yang seperti ini akan bisa berkembang lebih besar lagi. Syukur-syukur nanti kalau bisa memenuhi pasar baik lokal maupun regional, ini kan menjadi tambahan dari Bapak Ibu yang bergerak di mungkin itu Pak Joko yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini sebagai pengantar. Jadi gambarannya seperti itu Pak. Kami yang di dinas ini memang berharap banyak produk olahan ini nanti bisa diproduksi oleh para petani dan masyarakat Cisampang yang berbahan baku dari pertanian ini semakin meningkat. Karena kalau kita list itu memang masih beberapa. Nah yang beberapa inilah mungkin bisa dimasing-masing. Nah itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti waktu kami serahkan sepenuhnya pada Pak Joko dan tim yang hadir di sini. Sementara nanti kawan kami yang dari kampanye akan mengikuti seperti apa kira-kira nanti ke depan ini UMKM yang ada dan produk-produk kita ini mau dipenanakan. Itu aja Pak, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari pertemuan saat ini bukan satu perkumpulan, tapi memang Allah sudah mengajarkan kita bertemu. Artinya ada suatu kegiatan silaturahim yang kita bisa lakukan. Allah kalau niat itu ikhlas, Allah akan membawa kebaikan. Bermula dari inilah kita mencoba nanti ke depannya kita diskusi apa-apa yang kita bisa kolaborasikan, kita sinergikan untuk berbagai bersama. Kedua, bahwa salam yang kita tetap mendoakan dengan kita bersama Muhammad SAW, kita bersama keluarga, sahabat, sampai kiamat. Terima kasih Pak Yarno atas waktu dan tempatnya. Alhamdulillah. Kunjungan kami kali ini dalam rangka Roadshow Jawa Timur. Jadi nanti saya memastikan apa sih OKOC itu. Mungkin Bapak Ibu semua saya mendengar OKOC. Nah, sebenarnya OKOC itu apa? Nanti kami sampaikan. Untuk kali ini Roadshow kami di Madura Pak. Selama 2 hari kita sementara 3 kabupaten yang akan mengunjungi. Alhamdulillah hari ini di Sampang tadi pagi kami sudah kontak dengan dinas koperasi
mengadakan kegiatan juga untuk UMKM tentang digital marketing selama 2 hari, mulai hari ini sampai besok. Itu tim kami tinggal 2 orang untuk di TikTok. Selebihnya kami akan lanjut setelah pertemuan siang ini. Kami mencoba untuk spot di lapangan di daerah Kapang. Nanti sore kami geser ke daerah Tambru, ketemu anggota kami di kawasan sana. Kami berjualan di Sumeneb. Besok pagi akan ada yang sama dengan dinas koperasi Sumeneb sampai akhirnya geser ke Pamekasan. Jadi kalau Jakarta akan kita aplikasikan untuk Madura. Karena Madura ini sebenarnya lanjut juga. Kami ini sebenarnya tergak langsung juga ada beberapa Madura. Saudara ingin saya juga Madura juga dari Keturunan Sumeneb. Nanti saya katakan Pak Basuki itu satu umum saya, satu umum PD, umum berdiri. Itu isinya juga orang Sumeneb. Dan teman-teman, ya banyak orang Sumenebnya. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa baca Madura. Kalau hanya dengarannya mungkin sedikit, tapi kalau udah banyak kita nggak tahu. Minimal dengan Sumeneb itu dengan Madura secara umum itu bagi kami bukan hal yang aneh. Cuma saya merasakan aura Madura dulu dengan sekarang beda. Kalau dulu itu saya kalau misalnya dari keluarga Madura itu mulai kapal, pas Madura itu udah auranya beda, auranya itu khas, nggak ada daerah lain Madura. Tapi sekarang adanya jembatan Suramadu, Madura itu kayak sama Jawa, ya nggak terlalu beda Jawa. Artinya apa? Transfer informasi, teknologi dari Jawa punya Surabaya ke Madura itu udah banyak biasa mudah. Nah ini satu peluang yang nanti harus kita tangkap dan diperdayakan untuk dikembangkan. Nah saya sampaikan juga tentang OGC. Mungkin saya waktu sedikit untuk OGC. Sebenarnya OGC apa sih Pak? Kalau seringkali di TV, kemudian di media sosial baik elektronik maupun laptop juga sering kita dengar. OGC sendiri adalah satu kegiatan atau gerakan di bidang ekonomi kerakyatan. Artinya murni kita mencoba untuk membagikan bentuk kerakyatan. Melalui apa? Melalui gerakan kewirausahaan. Tujuan kami adalah yang utama dalam menciptakan lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Jadi kalau pada Pak Jokowi menyampaikan tingkat pengangguran Indonesia tinggi dan dengan adanya pandemi tiap tahun bertambah, bahkan tiap bulan tercatat bertambah. Pemerintah mencoba untuk menurunkan angka itu. Dan kami selaku penggerak ekonomi mencoba membantu pemerintah bagaimana angka itu bisa turun. Dengan cara apa? Melalui bapak-bapak ibu menjadi pengusaha. Artinya sebagai pegawai di perusahaannya sendiri. Dia jadi bos atau jadi manajer. Dengan cara apa? Dengan baca-baca kita punya 7P, mulai dari pelatihan pasar pemodal, kita ke sana. Sehingga semua potensi yang ada di kita dan kita itu bisa kita kembangkan. Itu tujuan utama itu. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak latar belakang apa pasar yang kita bisa masukin. Selama ini kita disebut dengan UMKM dari sisi ada koperasi, dengan perdagangan industrian, mungkin nanti menyebut dengan pertanian yang mengelola pertanian itu akan menyebut sana. Yang kedua, berbagai bidang kita mulai masuk. Misalnya pertanian, di daerah-daerah kita mencoba mencari solusi-solusi yang secara umum kita bisa masuk, kita bisa kembangkan dan kita bisa kolaborasikan. Saat ini nanti adalah pembuatan pupuk organik, kita lagi jalan sana. Yang ketiga di bidang perikanan, ini kita juga mulai melihat itu. Insya Allah setelah acara roadshow minggu ini, minggu depan kita akan coba menggali potensi untuk hasil penangkapan termasuk budidaya ikan hias. Ini berdasarkan karena permintaan pasar luar biasa ikan hias ini. Kemudian kami juga sudah komunikasi dengan pihak stakeholder untuk para pelaku eksportir. Kita akan coba bersama-sama, mereka akan turun membina teman-teman yang berminat untuk membudidayakan ikan hias. Nanti hasil ikan hias itu kita tampung, kita ekspor, termasuk pengolahan hasil ikan. Nah, nanti harapan kami di Madura ini mungkin di Jalan Utara, baik itu Ketapang ataupun di Pamekasan,
itu ada sumber-sumber ataupun potensi-potensi yang mengarah ke hasil laut yang kita bisa kembangkan. Itu untuk yang perikanan. Sedangkan pertanian mendapatkan informasi dari Pak Im tadi, kira-kira potensi tadi sudah disampaikan. Dan sekiranya nanti kita coba diskusi. Mungkin nggak ada dari pertanian, mungkin ada dari program tidak ya, industri dan perdagangan. Kita diskusi saja karena supaya saya yakin, kalau kita kan banyak ke bidang pertanian, pengolahan dan pertanian. Pelakunya juga UKM, tapi tidak menutup kemungkinan di bidang pertanian yang lain kita bisa kolaborasikan. Karena potensi-potensi yang ada di sampah paling breakdown kita kembangkan bareng-bareng. Seperti saya tadi bahkan harusnya dengar aja yang bukan dari seperti ini. Ini jelasnya saya orang pertanian baru tahunannya bukan. Dan kemudian darah nggak ada ya, bukan ya. Kalau tema kain itu baik tema Indonesia itu Jepang saya paham. Kalau yang bukan memang nggak tahu. Nah ini ceritanya. Ini salah satu kisah sebenarnya. Ini potensi sampah yang kita bisa kembangkan. Makanya saya sampaikan ke Bu Tuti, Bu ini sebelum kita kembangkan kita tes pasar dulu. Kalau kita buat seperti ini di Surabaya, orang menganggap ikan timun nggak mantep, kok kecil kayak gitu. Tapi ternyata setelah dibuka mempunyai tekstur yang padat dan rasanya manis. Itulah perbedaan buka dengan sejenis ini. Misalnya timun terkait. Ini kita coba tes pasar. Kita buka berungkah ini, mungkin kandungan sungai seperti apa. Nilai uniknya, nilai uniknya kita coba analisis dulu. Satu produk derivatifnya. Saya yakin kalau misalnya di Surabaya jual makan buka dengan kandungan biasa ini di pasar akan dicoba. Karena nggak tahu buka itu apa. Ini sangat berpeluang. Mas ada pasarnya. Kalau untuk jagung tadi mungkin sudah ada ya Bang, sudah sempat di. Pertama masalah ini masalah berambang atau bawang merah itu memang nggak ada kecap aja. Banyak petani gagal. Kali itu saat jual hasil panen itu harganya contoh. Jika produk padi juga produk olahannya. Produk olahannya bagaimana caranya dan pasarnya supaya kita bisa masuk. Dan tentunya kalau kita tidak gagal lebih lagi. Contoh, kira-kira sampah ini disuplai dari mana? Bapak goreng itu dan bapak goreng itu. Angkanya itu kita dapat, berarti minimal kita belajar institusi produk orang luar sampah itu kita bisa penuhi. Dengan cara apa? Dengan cara kita ada persentase sendiri untuk dari hasil bawang yang buahnya atau biji itu kita sebagian kecil atau bagian paruh lah kita coba kita olah sehingga kita memerlukan sampah. Akhirnya kita kunci. Kalau kita berani, tolong stok bawang goreng dari luar daerah. Dengan data kita siap, kita sanggup. Dan uniknya itu harus kita cari. Kenapa kok saat ini ya yang paling banyak orang tahu dalam bawang goreng dari Aceh sama Probolinggo. Itu pun saat tanggal ini saya sering dapat dari Probolinggo ya nggak ada yang itulah kita perlu cepat gali. Kalau memang potensi bawang merah di Sabang itu luar biasa dengan sentral produksi yang memang difokuskan di situ, kita bisa kaji kelebihan bawang merah yang ada di Sabang. Mungkin kalau di tempat lain dari apa dan pengiraannya juga perlu diperhatikan. Kalau memang potensi besar, apakah kita perlu bawang goreng dari Sabang sendiri? Artinya apa? Saya yakin Bupati akan senang kalau memang perputaran uang itu dari Sabang oleh Sabang untuk Sabang. Jadi orang Sabang tidak membelanjakan uangnya ke daerah lain, cukup dibelanjakan produk Sabang sendiri. Insya Allah perekonomian di Sabang akan semakin bagus dan bisa naik. Ya nanti kita forum ini kita bisa manfaatkan diskusi. Nanti ada diskusi ini nanti kita tidak lanjutin langkah-langkah apa yang kita bisa kolaborasikan. Kalau masalah pupuk Pak Yono, mungkin sebelumnya kita dari partai kami sampaikan ke jenengan. Ini kita lagi coba juga di daerah Malang. Yang menciptakan lapangan kerja untuk pembuatnya dari UKM ataupun dari pemuda-pemuda yang kita kolaborasi ke UKM. Kalau nggak salah di Malang sudah punya ya Pak Tata ini. Cuma saya tanya kemarin belum diekspos Pak. Ya nanti kita tunjukkan juga
ada beberapa koreksi kemarin kami dikasih sampelnya juga sama Pak Mahfud, itu termasuk fermentasinya ya. Jadi sampai dirikan kemasan itu beberapa pembeli itu berubah bentuk. Jadi ada proses fermentasi yang dalam di situ. Nah nanti kita coba kita gali. Artinya kalau itu produknya firm dan bisa dikembangkan, sama salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah pupuk. Di samping itu nanti kita coba punya metode khusus ya Pak. Metode sederhana, murah meriah, hasilnya juga insya Allah bagus ya, maksimal. Akan kita ekspres tetap. Ini yang pupuk produksi dalam negeri, dalam desa sendiri. Kalau memang pupuk selama ini sebagai problem pertanian, saya kan ada di Sampang hampir seluruh Jawa Timur lah, Jawa Timur ya, itu masalah nasional. Kemarin saya ada lapor dari teman-teman negara kayak gitu, beli pupuk inden, begitu datang nggak dapat semua, bagian. Itu bayangkan kalau kita tidak punya sesuatu yang sebagai pengganti solusinya, saya yakin berat sekali. Karena masa itu sudah berjalan terus, produksi tidak bisa berjalan, apalagi kalau tanaman itu tergantung dari musim. Kan kasihan. Jadi solusi itu kita mencoba dikit-dikit dari kita coba yang ya nggak usah mahal-mahal, yang murah meriah, manfaatkan limbah dan kandungannya juga ya cukup bagus lah. Kalau kita mau nanti mau cek kandungan nutrisinya, nanti bisa kerjasama dengan lab atau perguruan tinggi. Kami kemarin kontak dengan Pak Dekan Pertanian dari Jaya, saya komunikasi baik pun, intinya beliau sanggup siaplah untuk membackup kegiatan OKUC dan Makmur di bidang pertanian. Kami diminta ke Malang untuk audiensi juga seperti ini. Nah setelah audiensi, kami akan mencoba mendata problem-problem apa yang ada di daerah yang kita bisa konsultasikan ke kampus, pihak akademisi, hasil riset seperti apa, sama mereka akan siap semuanya. Baik dari mulai pupuknya, mulai dari produksinya, termasuk hambanya dan sebagainya. Makasih ya, kita program kolaborasi, kita enak lah. Jadi di belakang kami itu banyak orang yang akan ekspor di pertanian. Sebelah kiri kami ini Pak Yudi, saya bawa khusus dari Lawak. Saya ajak beliaunya Lawak Malang. Lawak kecamatan di Malang Pak. Jadi kebetulannya beliaunya juga tekun di pertanian, pernah magang di Jepang. Insya Allah pengalaman di Jepang, termasuk filosofi penanaman itu akan disampaikan dalam lapangan. Selama ini kan kita tidak mengenal filosofi. Pokoknya pupuk itu dipakai, dibuat tanaman, secara itu hasilnya kan gitu aja. Kalau beliau juga, saya baca dalam beliau. Kalau orang Jepang itu kontraknya bukan dengan tanamannya, kontraknya dia dengan tanahnya. Jadi bagi orang itu akan baik kerja untuk kita, artinya tanaman itu akan baik kita. Kalau kontrak kebutuhan tanaman ini disediakan, yang menyediakan siapa? Tanaman ya, tanahnya, atau hidroponik dengan airnya atau apa? Isinya pupuknya, nutrisi dan lingkungannya. Petani Jepang kontraknya bukan dengan tanamannya, kontrak batinnya itu dengan tanahnya. Gimana tanah itu dicoba untuk menghasilkan satu nutrisi, satu kandungan mineral yang dibutuhkan tanaman, itu dipenuhi. Sekarang unsur-unsur makro-mikronya, termasuk dan esensialnya. Itu kontraknya petani dengan tanah enggak. Begitu kontrak dengan tanah dan penuhi sama petani ini, dia dengan nanti tanaman otomatis akan konek langsung dengan tanah, sehingga hasilnya bagus. Itu evolusi petanaman Pak. Saya baru belajar juga dari beliaunya. Kalau kita selama ini kan, ya tanaman kita potong-potong, tanamannya kita seperti semprot, gitu aja. Kita kontak dengan tanamannya, sehingga begitu tanaman itu gagal panen, ya kita nggak dapat apa-apa. Beda kalau lingkungan dalamnya itu semua dipenuhi, tanah akan mensupport kebutuhan tanaman sehingga mereka udah jajan sendiri. Dan kita tinggal nunggu. Itu salah satu di Jepang seperti itu ya. Nanti mungkin Pak Yudi bisa sedikit cerita tentang kondisi Jepang. Maksudnya apa? Bukan kita mau apa misalnya mendeskripsikan petani kita, tapi setidaknya ada informasi positif yang dari sana bisa kita aplikasikan di Indonesia. Terutama pupuk ya Pak, kita mencoba yang sederhana itu lah. Saya yakin kalau ini kakak-kakak desa kan dalam satu desa di Purwodadi
kita sudah sama-sama mereka, demo disiapkan, kita demo mungkin sudah 3 bulan ya, hasilnya dia akan coba kembangkan. Nanti akan kita dedikasi ke daerah lain, termasuk sampah nanti yang kita ada, kalau tidak MOU juga boleh, yang kita mencoba suplai dari itu, dari kebutuhan pupuk diperlukan dengan usaha swadaya. Tapi kadang kalau memang dari pemerintah dan subsidi ya sebentar cepat dulu sebelum kita murni lepas dari kebutuhan itu. Karena kebanyakan ada di kita kalau unsurnya udah bagus tanahnya itu kebanyakan bagus. Karena lahan kritis di Indonesia udah luar biasa. Ya mungkin data pertanyaan ada dan datanya luar biasa. Sehingga kebanyakan ada layak untuk dioptimalkan untuk ditangani. Sehingga perlu diolah kembali dengan sentuhan alat yang bagus, kemudian nutrisi yang bagus dan sebagainya. Saya kira itu pengantar dari kami Pak Yanto. Kami nanti kita masih dari teman-teman masalah apa. Kami kebetulan di sini bawa bukan belum ya. Kami beberapa kita bawa ini ada Pak Yudi tanya Mas Mas sebelah kanan itu bagian edit kami itu beliaunya saya direktur di ini ya, beliau yang program dalam itu Microsoft membawahi bidang marketing yang saat ini tidak juga lagi diterjunkan ke jenjang penampan. Kemudian ada di belakang nanti kita diskusi aja. Jadi dari diskusi itu apa yang kita bisa solusikan sama-sama, kita analisa, kita supaya kita bisa kolaborasikan. Sementara itu pengantar dari kami Pak Yanto, Bapak Ibu, mungkin saya jawab, mungkin lebih bagus mungkin jadikan ada sesuatu yang ditanyakan yang perlu saya sampaikan, nanti ketika bisa jawab. Itu bisa masuk Pak Yudi ataupun Pak Umar. Terutama kalau teman-teman UKM biasanya permasalahannya 2. Satu adalah permasalahan, yang kedua adalah permasalahan. Bagaimana cara permasalahan baik nanti Pak Umar ahlinya. Saya kira itu. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.